bisa baca, mari tolong diusahain mengerti isinya. Tolong, sedikit. Kalau kita sebetulnya saya itu akhir-akhir ini membaca Al-Quran itu sungkan, Pak. Kita sungkan atau benar? Gak sungkan. Malu saya. Malu. Karena apa? Kalau tahu isinya itu malu. Isinya di Al-Quran contoh seperti ini. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Kalau nak maca ayat itu isin, Pak. Jadi aku nak maca Quran tambah isin. Nah jenenge mau ya berdoa. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Termasuk orang yang munafik itu adalah orang yang tatkala sholat itu aras-arasan. Tatkala kita sholat itu aras-arasan. Jadi itu kita semua kok. Jadi nak tekan ayat itu kita tunduk. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Nak berangkat sholat akan sholat itu rasa-rasa. Tapi kalau sudah sholat yura'unan nasa, dia tatkala mau sholat itu sangat sregep tenanan. Karena apa? Dia pamer kepada manusia. Nak api berangkat aras-arasen, nak es budal gelem lakoni itu pamer. Itu ciri-ciri orang munafik. Nah, ini kita semua tuh. Kita semua ini nak sholat sendirian dengan sholat dilihat orang itu kan sudah beda. Semangatnya lain. Pak Hari ini menjadi imam dengan sholat sendiri di kamar itu kira-kira semangatnya semangat mana? Ya aku saja seperti saya lah. Semangat kalau dilihat orang. Nah, ini sebetulnya kita semua menjalani. Maka Quran menyindir. Belum kalau kita membaca surat Al-Baqarah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunziruhum la yu'minun. Ciri-ciri orang kafir itu adalah orang tatkala dinasihatin dan tidak, itu sama saja. Kalau teman-teman di Al-Barokah ini dinasihatin seperti ini kok masih beda, tidak ada bedanya. Ini saya khawatir mirip sifatnya orang. Jadi kalau ada orang dinasihatin tidak ada bedanya. Bar dinasihatin yo ngono nek. Iku awak dhewe to. Dinasehati ora berubah, berpengajian nyutoh nek wayah sholat yo turun nek. Seandainya nih, tapi mudah-mudahan kita semua juga ya. Amin Allahumma. Kalau ada orang dinasehatin dan tidak bisa dinasehatin kok sama aja, nggak ada perubahan. Pengajian bolak-balik yo ngene ae. Tausiah bedino sing tausiah ngatek kesel ya ora ono perubahane. Seadanya. Ini mirip dengan sifatnya orang kafir. Tadi a'andar tahu amlam tungdirhum. Nah, wong kafir ku mbok kandhani utawa ora padha wae ora gelem iman. Lah kok ana wong Islam dikandhani karo ora kok padha wae. Berarti niru sifate wong. Kowe lho semudi ke aku lho. Ya Allah. Jadi kita itu lama-lama membaca Al-Quran. Nggih. Mak ati isin Pak. Isin itu malu. Nggih. Malu kita. Cuma awake dhewe kadang-kadang kelemahannya kita semua ini kelemahannya tidak bisa mengerti isinya. Maka dari itu nggak apa-apa, yang penting kita belajar membaca.
Pertama kali, kalau sudah bisa membaca, kita harus berusaha mengerti isinya. Kalau sudah berusaha mengerti isinya, kita praktekkan di dalam kehidupan. Saya khawatir nanti, seandainya nanti suatu saat ditanya oleh Tuhan. Kadang-kadang kita kan sudah membaca, sudah kita tempatkan di tempat yang tinggi, sudah kita hormati, tapi kalau isinya tidak kita jalankan, ini juga nggak baik. Seandainya Pak Surito ini mendapat surat dari KBRI, seandainya yang isinya adalah anak-anak yang swasta harus ke KBRI, tapi Pak Surito nggak tahu isinya. Surat dari KBRI tersebut disimpan di tempat yang tinggi dan dicium, wah ini dari KBRI, surat penting ini. Lalu seketika kepala KBRI telepon ke Pak Surito, suratnya sudah diterima Pak Surito, sudah Pak, diapakan? Saya baca, saya tempatkan di tempat yang tinggi, saya ciumin Pak. Nah isinya gimana? Nggak tahu Pak. Loh itu kan isinya anak-anak yang swasta suruh ke sini, kok nggak kamu perintahkan, itu gimana? Seperti itu. Kira-kira Pak Surito dimarahin nggak? Marahin. Kok hanya kamu baca, kamu ciumin, kamu simpan di tempat yang tinggi. Loh isinya itu perintah ke sini, kok nggak ke sini gimana? Sama kalau dengan Al-Quran seperti itu. Besok Pak Hariri, ada apa Bu Gusti? Misalnya seperti itu. Kamu di dunia sudah membaca Al-Quran? Sudah. Setiap hari? Ya. Bahkan saat ciuming setelah membaca. Ya Rob. Terus gimana? Sudah kamu jalankan apa tidak isinya? Belum. Kira-kira Allah Ta'ala marah nggak? Kira-kira marah nggak? Kamu itu saya suruh menjalankan isinya, kok nggak kamu jalani, ini gimana? Kamu saya suruh sholat, saya suruh zakat, saya suruh haji, kok nggak kamu lakuin? Kok hanya kamu baca, setelah baca disimpan, diciumin? Kira-kira seperti itu. Maka dari itu kita ini usahain setelah kita bisa membaca, usahain kita ini memperdalam isinya. Setelah memperdalam, usahain kita lakuin. Gitu ya. Ini adalah dalam rangka apa? Supaya kita di dalam hidup ini bisa menjalankan petunjuk Al-Quran untuk kehidupan kita. Kalau begitu, Al-Quran itu bukan hanya untuk dibaca, akan tetapi untuk dipelajari isinya dan juga untuk dilaksanakan perintah-perintahnya. Ini adalah sebetulnya kelemahan kita semua, termasuk Ustaz, ya, belum sepenuhnya bisa menjalankan. Maka di dalam Al-Quran itu ada 3 kelompok. Ya. Tidak semua orang itu mendapat karunia dari Allah. Summa awrasna al-kitaba alladziina astafaina min ibadina faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika wal fadlul kabir. Tidak semua orang yang diwarisi Quran itu mendapat karunia dari Allah. Tidak semua orang yang bisa membaca Al-Quran itu bisa mendapat kenugrahan dari Allah, karena dibagi menjadi 3. Yaitu yang pertama adalah orang yang faminhum dhalimul li nafsi. Orang yang bisa baca Al-Quran, bisa ngaji Al-Quran, tetapi kelakuannya tidak sama dengan Al-Quran. Itu nanti kelompoknya orang yang dhalimul li nafsi. Maka tidak semua. Saya itu naudzubillah min dzalik, punya teman
hafal Quran, pacaran sampai hamil di luar nikah. Naudzubillah ini itu kan orang hafal Quran kan. Tapi kalau coba kandang orang rame-rame ini punggung anda buka. Ya, benar jadi. Jadi tidak jaminan mas. Itu di pondok pesantren saya dulu. Maka dari itu tidak semua yang diwarisin Al-Quran ini mendapat kemudahan dari Allah Ta'ala. Ada seperti itu. Ini kelompok dolimul nafsi. Kita bisa baca Al-Quran, kadang-kadang suaranya bagus, akan tetapi kadang-kadang isinya Al-Quran itu diinjak-injak. Ini karena masuk kelompok dolimul nafsi, orang yang mendolimi dirinya sendiri. Baca Al-Quran mau, narkoba mau, baca Al-Quran mau, gendaan mau, gendaan tahu gak? Gendaan itu rebut bujuni wong. Ada di desa-desa banyak sekali. Ya Allah, kalau nanti pengajian dengan di desa Pak, nerangke wonten niku, wah mboten napa-napa Pak, wong mriki kiai ini yo ngono padha wae kok. Ya Allah ya Rabbi. Itu bisa. Jadi kiai musolanya seperti itu. Jadi kiai musola itu agak salam keliling. Keliling cari itu. 17 tahun. Cari randa. Ya Allah, katanya oh hiburan kok Pak, hiburan piye? Ya Allah, itu sempat terjadi. Maka dari itu dimaksudkan dolimul nafsi. Ada orang itu yang diwarisin Al-Quran, bisa baca Al-Quran, bahkan sebagian hafal, tapi isinya diinjak-injak. Ini masuk kategori orang dolimul nafsi. Semoga kita dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari itu ya. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Ada orang yang sedang-sedang saja. Ya bacanya ya nggak pakai iso, maksiatnya ya kenceng. Pengajian gelem, dangdutan ya oke. Ngaji ya gelem, keplek ya tomak ninai ra karuan. Keplek ngerti? Itu loh. Kope. Tak sebut kope niku ah tomak ninai ngene sungi betai ra karuan. Yo syukur-syukuran, Pak. Kadang-kadang ya tandur tahap barang. Modit tahu di desa itu. Tapi ngoten niku ana wong mantu ya melok jagoan ya malah keplek, Pak. Ada seperti itu. Di Jawa itu banyak. Jenengan gak percaya jelas mlebu kira-kira kapan-kapan tak didono. Jadi yo imam musola, yo guru madrasah tapi nek ana tanggane niku duwe hajat, keplek yo malah keplek. Hobi, Pak. Kita makanya jenengan nogak, Pak. Enggak beda. Itu terjadi itu. Karena apa? Dia mutasid. Mutasid itu ya gitulah. Mutasid itu setengah. Yang ibadah, yang maksiat, yang sholat, yang ora tahu zakat. Ada wong sing ora sholat, sing sholat tapi nggak tahu zakat ya ada. Itu mutasid namanya. Tengah-tengah. Dan tengah-tengah ya loro kabeh. Nak tengahnya ngomong itu sih enak. Tapi nak tengah ibadah itu gak kepenak kabeh. Nggih. Maksiat, ya ibadah, kadang-kadang seperti itu. Ya. Maka yang terakhir ini yang kita cari. Wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah, dzalika huwal fadlul kabir. Yang kelompok ketiga adalah orang yang bisa baca Al-Quran, orang yang punya Al-Quran, akan tetapi orang tersebut ciri-cirinya Quran tersebut mendapat izin dari Allah untuk dijalankan. Sabiqun bil khairati bi idznillah. Ini yang suka. Yaitu orang yang bisa menjalankan isinya Al-Qur'an, tapi bisanya dia itu dengan izin Allah. Jadi kita semua ini bisa membaca, bahkan menghafalin, tapi yang terpenting adalah minta kepada Allah supaya diizinin bisa menjalankan, mewarisi isi-isinya Al-Quran. Karena orang tersebut yang akan mendapat fadlu minallah,
jannatu adni yadkhulunaha, akan mendapat surga adn. Insya Allah. Jadi kita semua ini ya, bisa menjalankan isinya Al-Quran itu karena semata-mata mendapat izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri-cirinya orang yang kelompok ketiga ini adalah orang yang tatkala berbuat baik senang dulu. Senang dulu itu maksudnya wong-wong urung ana sing ngawiti dulu. Sabiqun bil khairati bi idznillah. Jadi kita semua ini kalau ingin menjalankan isinya Al-Quran dan mendapat ridho dari Allah diizini, maka tatkala kita beribadah apapun jangan melihat teman kita, akan tetapi kalau bisa kita dahului. Teman-teman masih tidur, kita tangis sendiri. Teman-teman masih guyonan, kita iktikaf sendiri. Teman-teman masih keluar, kita ibadah sendiri. Itu maksudnya sabiqun bil khairati bi idznillah. Jadi kadang-kadang kita kan irit dengan teman. Oh, teman dulu datang kok, nanti sajalah. Sebetulnya orang yang baik itu adalah orang yang mengawali dulu untuk beribadah. Sholat duhur jam 12. Pak hari ini Pak Mani sholat Isya jam 9 ya. 9 berapa tadi? Jam 9.20, jam 7 sudah istiqamah. Duhur jam 12, jam 10 sudah ke masjid apa tidur. Artinya kita usahain ya, apa-apa kalau kita beribadah itu ya, tidak usah lihat teman. Akan tetapi lebih baik lebih cepat ya. Lebih baik kita lebih cepat. Itu adalah kalau kita ingin masuk ke golongan orang yang bisa membaca Al-Quran, yang diwarisi Al-Quran, akan tetapi juga diizini untuk menjalankan isinya Al-Quran, yang akhirnya mendapat kenugrahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Semoga dengan memperingati nuzul Quran pada malam hari ini, kita semua mendapat berkahnya ayat-ayat suci Al-Quran dan diizinin oleh Allah Ta'ala untuk menjalankan isi-isinya, sehingga tidak termasuk golongan yang pertama, orang yang dolim dan orang yang muktasid, tapi orang yang sabiqun bil khairati biidznillah, orang yang cepat-cepat mengerjakan perkara yang baik karena mendapat izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Ini saja yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf, dan insya Allah besok malam akan saya terangin masalah bagaimana caranya kita mencari istri yang sholihah, dan bagaimana caranya kita punya anak yang sholih dan sholihah sekaligus hafal Al-Quran. Itu ada caranya. Nah, anaknya kadung gede, kadung metu Pak hari ini, ya ana carane, tapi sumurung dia anak kesempatan. Nanti besok insya Allah saya terangin carane lantarane awak dhewe iki punya anak yang sholih-sholihah. Karena kita semua ini juga berhak, bukan hanya ustadz tok yang harus punya anak sholih dan sholihah. Anak jenengan bisa menjadi anak yang sholih dan sholihah. Bukan anak kiai tok yang bisa hafal Quran, anak jenengan juga berhak untuk hafal Quran.